Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan itu makalah saya yang berjudul Robert Rex dan Perkembangan Sekolah Minggu. Ya, kita akan langsung memasuki bagian pendahuluan. Itu adalah latar belakang. Pendiri sekolah minggu pertama yaitu Robert Rex. Beliau mengungkapkan bahwa segala sesuatu itu harus diusahakan. Oleh sebab itu, maka pendidikan rohani juga harus diterapkan dan diusahakan sejak dini, yaitu melalui sekolah pada hari Minggu, agar di mana anak-anak dapat menerima pendidikan rohani dan pengetahuan tentang agama dan Alkitab sejak dini, yang berguna ketika anak-anak beranjak dewasa. Dan juga sekolah minggu merupakan hal yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak Kristen karena memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan rohani anak. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan penulisan latar belakang makalah ini, maka rumusan masalah yang didapat yaitu: pertama, kenapa sekolah minggu penting bagi anak-anak Kristen? Yang kedua, mengapa sampai tercetusnya sekolah minggu? Kemudian ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui siapa itu pendiri sekolah minggu pertama. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah sekolah minggu. Baik, kita langsung saja memasuki bab 2, itu pembahasan, yaitu mengenai riwayat hidup Robert Rex. Robert Rex lahir di Gloucester, Britania Raya pada 14 September 1736. Beliau adalah seorang dermawan Inggris dikenal sebagai bapak pendiri sekolah minggu. Beliau adalah anak sulung dari pasangan Mary Drew dan Robert Rex, yaitu seorang penerbit surat kabar di Inggris. Kemudian beliau dibaptis pada 24 September 1736 di gereja St. Mary de Crypt di Gloucester. Kemudian pada 1667 beliau menikah dengan Anne Ringe, seorang wanita yang sangat terhormat, dan mereka berdua dikaruniai 3 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Dan beliau wafat di usianya yang ke-74 tahun, tepatnya pada 5 April 1811 di Gloucester, Britania Raya. Adapun riwayat pendidikannya, beliau sekolah pada setelah lulus pendidikan dasarnya pada usianya 14 tahun, ia melanjutkan studi di sekolah katedral Gloucester. Sekolah ini begitu ketat dan anak-anak dididik dengan kurikulum yang klasik. Pada pukul 6 pagi mereka mengawalinya dengan ibadah, kemudian dimulai dengan pembacaan mazmur, doa, renungan, dan nyanyian rohani. Di sekolah ini para murid dituntut untuk menguasai beberapa bahasa, yaitu bahasa Yunani, Latin, dan Prancis. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi karena ia lebih tertarik pada pekerjaan ayahnya, yaitu di bidang pencetakan. Selain bekerja, dia juga rajin mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbitan surat kabar. Karena kemampuannya di bidang penerbitan dan pencetakan, pada usia 21 tahun ia mengambil alih seluruh urusan berkaitan dengan penerbitan Gloucester Journal milik ayahnya. Yang kedua ada poin yang kedua, berdirinya sekolah minggu. Pada saat itu Inggris sedang berada di fase krisis ekonomi yang sangat parah sebagai akibat dari revolusi industri, sehingga mengakibatkan para orang tua dari kalangan masyarakat menengah ke bawah kehilangan pekerjaannya, terutama buruh-buruh pada pabrik. Kemudian anak mereka terlantar dan berhenti sekolah karena biaya pendidikan yang sangat mahal. Kemudian anak-anak mereka juga ikut bekerja sehingga mereka tidak sekolah gitu, dan mereka hanya libur pada hari Minggu, sehingga mereka menghabiskannya untuk bersenang-senang.
Karena hal tersebut mereka melakukan berbagai hal macam kenakalan, tindakan kejahatan, bahkan minum minuman keras. Melihat kondisi sosial di sekelilingnya membuat Robert Rex tidak hidup dengan tenang. Keberhasilannya di bidang penerbitan tidak membuat ia melupakan nasib para buruh miskin. Pemandangan sosial yang tragis membuat dirinya tertegun pada satu ringan hidup yang berat. Melihat pemandangan tersebut, Rex memiliki ide yang cemerlang. Karena digerakkan oleh rasa cintanya kepada anak-anak, membuat beliau memulai suatu gerakan yang akhirnya mendorong lahirnya pelayanan sekolah minggu. Pada mulanya, pelayanan ini sangat tidak mudah karena anak-anak datang dengan keadaan yang kotor dan bau. Namun dengan cara pendidikan yang disiplin, mereka diajarkan cara membaca, menulis, bahkan sopan santun. Mereka pun disediakan makanan, sehingga semakin banyak anak-anak yang datang dan bersekolah minggu, dan semakin banyak juga guru yang disewa untuk mengajar mereka. Lewat perjuangan yang sulit ini, tetapi juga melegakan, dan dalam waktu kurang lebih 4 tahun, sekolah minggu semakin berkembang bahkan ke kota-kota di Inggris. Pada mulanya, gereja tidak menerima kehadiran gerakan sekolah minggu yang dimulai Robert Rex. Akan tetapi karena kegigihannya, ia menulis ke berbagai publikasi dan membagikan visi pelayanan anak masyarakat Kristen di Inggris. Ia juga dan akhirnya sekolah minggu ini menjalar ke berbagai dunia termasuk Eropa dan Amerika. Dan para misionaris yang pergi ke negara-negara Asia, akhirnya pelayanan sekolah minggu juga hadir di Indonesia. Yang kedua itu tentang gambaran sekolah minggu pertama. Pada mulanya sekolah minggu pertama berdiri di Scuti Alley, Britania Raya pada 17 Juli berdiri pada Juli 1780 di dapur Nyonya Madrid. Di sana selain mendapatkan makanan, anak-anak juga diajarkan sopan santun, membaca, bahkan menulis. Anak-anak itu diajar dan dididik sehingga banyak anak-anak yang datang bersekolah minggu di dapur Nyonya Madrid, dan semakin banyak juga guru yang disewa untuk mengajar mereka. Bukannya untuk membaca menulis, tetapi juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Adapun poin yang ketiga itu pertumbuhan sekolah minggu. Seiring dengan perjalannya waktu, sekolah minggu juga mengalami pertumbuhan dan bervariasi setiap tahunnya. Dari segi cara mengajarnya sudah jauh lebih maju dan mengembirakan. Pertumbuhan sekolah minggu juga terbilang sangat pesat, terutama di negara-negara yang maju yang mayoritasnya beragama Kristen. Dan kita sampai pada bagian penutup. Jadi kesimpulannya adalah dari makalah ini hal yang dapat disimpulkan. Jadi sekolah minggu adalah sarana bagi anak-anak di usia dini untuk lebih mengetahui tentang cerita-cerita Alkitab dan membuat wawasannya tentang agama sejak dini melalui sekolah minggu. Sekolah minggu juga berperan sama pentingnya dengan cara orang tua mendidik anak-anaknya, yaitu mengajarkan tentang agama kepada si anak agar menambah wawasannya. Di sekolah minggu mereka juga bertemu teman-teman sehingga anak-anak akan lebih aktif dari hari-hari biasanya. Kemudian saran saya dari pempresentasian saya tentang makalah Robert Rex dan perkembangan sekolah minggu, semoga makalah ini dapat menjadi bahan ajar dan berguna bagi sesama untuk mengetahui menambah pengetahuan tentang sekolah minggu.